Shalom Sobat Kairos. Renungan firman Tuhan hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat 3. Demikian firman-Nya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Pernahkah kita mengalami dihina, diejek, dibuli, bahkan dijauhi oleh orang lain atau keluarga? Bagaimana perasaan kita saat itu? Dan apa yang kita lakukan terhadap orang yang telah membuat kita menderita? Mungkin kita ingin melawan, membalas, diam-diam kita membenci, tidak mau lagi berteman atau bersahabat, atau bahkan dia yang menyakiti menjadi musuh kita selamanya. Bagaimana jika Tuhan yang dihina, dihindari orang, dan yang menderita kesakitan seorang diri? Sobat Kairos, firman ini adalah merupakan nubuatan Nabi Yesaya bahwa akan datang seorang hamba Tuhan yang dihina, dihindari, ditikam, dan diremukkan oleh karena pemberontakan dan kejahatan manusia. Dan ia sama sekali tidak melawan dan membiarkan dirinya diperlakukan dengan hina. Bahkan dia diabaikan dan ditolak oleh umat yang sangat dikasihinya. Suatu keadaan yang menggambarkan betapa rendahnya hamba ini, betapa tidak menariknya dia. Tak seorang pun yang menoleh, menyapa, bahkan justru ditolak karena dianggap tidak pantas untuk masuk dalam hitungan. Tetapi di luar dugaan banyak orang, hamba yang penuh kesederhanaan, bahkan yang dihina banyak orang, dialah Mesias yang menyelamatkan kita. Dalam Yesaya pasal 53 ayat 4 dituliskan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Sobat Kairos, kita dapat menghayati bahwa hamba Tuhan ini adalah nubuat yang ditujukan dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Di minggu-minggu Pasion yang ibadahnya telah kita ikuti, diingatkan kembali tentang hidup Yesus. Dia menderita untuk menanggung dosa-dosa kita. Dalam kitab Injil, kita mengetahui kisah kehidupan Tuhan Yesus. Injil adalah kabar baik. Tetapi kabar tentang Yesus diawali oleh kabar buruk, tanda petik, yaitu kengerian, hukuman, dan kesengsaraan yang semestinya kita yang harus dihukum, mengalami kesengsaraan dan harus disiksa. Tetapi Yesus Kristus menggantikan kita. Firman ini menyadarkan kita bahwa di dunia ini banyak orang yang sakit, terluka, dihina, dan dianiaya. Seperti Yesus yang menerima kesengsaraan, telah menyembuhkan, bahkan menyelamatkan kita dari maut,
dan kematian. Sobat Kairos, kita pun dipanggil untuk menyembuhkan dan mengasihi dengan cara menyediakan waktu dan hati untuk mendoakan, menyapa, mendengar dan merangkul orang yang tersisihkan. Kalaupun kecil, sederhana yang dapat kita perbuat, kalau itu menyenangkan hati Tuhan, kita telah ikut menjadi saksi mewartakan keselamatan hidup kekal yang dinyatakan dalam diri Tuhan Yesus. Selamat beraktivitas, Sobat Kairos. Tetap menyenangkan hati Tuhan dan melakukan kebaikan. Amin. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!